sesak nafas, berarti kelainannya di laring. Nah, kenapa nggak laringitis akut? Laringitis akut itu biasanya akan kita jumpai laringnya itu akan hiperemis, bukan adanya massa. Nah, sama laringitis kronis ini gambarannya biasanya laringnya itu menebal, bukan ada massa. Nah, difteri juga sama, akan dijumpai adanya pseudomembran. Jadi jawabannya adalah CA laring. Jadi CA laring adalah tumor ganas, namanya aja udah karsinoma. Faktor resikonya apa? Rokok, alkohol, kemudian ada infeksi HPV, dan sebagainya. Nah, gejalanya apa? Pasti ada gejala suara, kemudian bisa ada stridor, ada dyspnea, sesak napas, gejala karsinoma kayak penurunan berat badan, atau bisa ada pembesaran KGB. Nah, pada laringoskopi akan tampak dia massa yang irregular, kayak di gambar ini. Masanya itu irregular. Penunjangnya itu standarnya bisa dengan biopsi ataupun bisa dengan pemeriksaan lainnya, bisa dengan CT scan ataupun MRI. Untuk karsinoma ada dia stadium TNM, nggak perlu dihafal. Nice, nggak perlu dihafalin. Nah, penyakit laring lainnya ada apa? Ada nodul pita suara. Nah, nodul pita suara ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang vocal abuse, tentunya pada guru ataupun penyanyi. Nah, pada laringoskopi apa yang tampak? Dia akan tampak nanti masalnya itu kecil, ada nodul atau massa yang kecil, dan dia akan bilateral atau simetris. Nah, jadi dia pasti bilateral dan simetris. Itu pada nodul pita suara atau vocal cord nodule. Nah, kalau polip, dia pasti di soal dibilang masanya itu bertangkai. Nah, kalau papiloma nanti akan dibilang itu masanya itu berjonjok-jonjok. Jadi dia penyebabnya adalah si HPV. Biasanya 6 atau HPV 11. Nah, kalau laringitis, dia pasti nanti dibilang laringnya itu hiperemis. Nah, kemudian ada satu lagi, granuloma laring namanya. Nah, kalau granuloma, dia nanti dibilang biasanya ada faktor risikonya itu GERD ataupun bisa dia vocal abuse. Ya kan? Kemudian nanti pada laringoskopinya itu akan tampak dia masanya itu papul kasar. Jadi nanti di soal itu dia bilang dia papul kasar, atau bisa dibilang dia massa globus yang warnanya itu merah pucat. Dan biasanya itu letaknya lebih ke posterior. Nah, itu untuk si granuloma laring. Oke, yang lain nggak dipilih, tadi udah kita bahas. Next, 192. Sumber perdarahan yang paling memungkinkan. Anak datang dan keluhan keluar darah dari hidung udah 1 jam. Sebelumnya hidungnya itu terbentur, artinya ada trauma. Dari pemeriksaan rinoskopi anterior, darahnya itu keluar dari sisi kanan dan kiri dinding hidung. Laserasi dan deviasi septum tidak ditemukan. Nah, kira-kira ini adalah ya, plexus kistolba. Ini adalah epistasis yang anterior. Solving way-nya, anak datang dengan keluhan darah dari hidung atau epistasis, ada riwayat trauma. Nah, biasanya pada anak-anak, kemudian didahului riwayat trauma, itu adalah yang epistasis anterior. Nah, epistasis anterior, sumber perdarahannya itu adalah dari si plexus kistolba. Mutraf itu adalah sumber perdarahan untuk epistasis posterior. Kalau plexus pampiniformis itu adalah pada keadaan varikokel, kan? Arteris sphenopalatina juga adalah untuk dia epistasis yang posterior. Kalau arteri palatina minor itu biasanya memperdarahi tonsil dia, bukan penyebab epistasis. Oke, ini tadi udah kita bahas nih. Di plexus tubraf posterior, arteri sphenopalatina juga yang posterior, pampiniformis itu dia yang membesar pada keadaan varikokel. Arteri palatina minor itu yang memperdarai tonsil dan palatum mole. Oke, 193. Diagnosis adalah pasien 19 tahun datang dengan keluhan hidung tersumbat udah 4 bulan. Keluhan timbul setiap hari dan makin memberat. Kadang-kadang keluar cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Dari pemeriksaan rinoskopi anterior tampak massa putih mengkilap dari media. Ya, jawabannya adalah polipnasi. Jadi solving way-nya adalah pasien hidung tersumbat, kemudian ada keluar cairan, tidak berbau, kemudian pada rinoskopinya ada massa putih mengkilap dari meatus media. Kalau kalian jumpai kalimat massa putih mengkilap dari meatus media atau massa bertangkai, itu mengarahkan ke si polipnasi, karena polipnasi itu dia paling sering keluar dari meatus media.
alergi itu biasanya etiologinya itu masih nggak diketahui. Tapi biasanya itu adalah akibat dari rinitis alergi yang berkepanjangan. Bisa dia nanti jatuhnya adalah ke si polip. Gejalanya gimana? Gejalanya biasanya hidungnya tersumbat, anosmia, sarinore, dan sebagainya, mirip sama gejala rinitis. Terapinya gimana? Terapinya itu ya udah kalau misalnya masih kecil bisa kita pakai steroid. Kalau dia udah besar, kita lakukan operasi. Nah, pilihan lainnya kayak abses nasi itu, kalau abses pasti ada fluktuasi. Rinitis alergi dia tidak akan tampak keluar dari meatus media. Jadi kalau kalian jumpai katanya udah keluar dari meatus media, itu adalah si polip. Kalau rinitis ini cuma nampak dia nanti kongkanya itu udem. Nah, kemudian kalau rinitis vasomotor pun dia khas ya kan, hidungnya itu tersumbat bergantian kiri dan kanan. Kemudian sinusitis pasti ada nyeri tekan sinus. Jadi jawabannya adalah polip nasi. Cek 1-4, apakah diagnosis yang tepat? Perempuan 40 tahun datang dengan keluhan suara serak, sudah 1 bulan. Ada batuk yang hilang timbul, tidak ada dahak dan tidak ada darah. Kadang muntah, tanpa ada makanan yang keluar. Mulutnya pahit dan kadang-kadang tersedak. Dari anamnesis pasien ada riwayat vitalitasnya dalam batas normal. Pada laringoskopi direct tampak gambaran seperti papul-papul kasar di korda vokalis. Ya, ini tadi udah kita bahas. Si granuloma laring karena coughing way-nya pasien datang dengan keluhan suara serak, artinya ada kelainan di laring, ya kan? Ada riwayat GERD karena katanya mulutnya itu terasa pahit dan ada riwayat MAC, ya kan? Apalagi kemudian pada laringoskopi tampak dia papul-papul kasar, berarti dia adalah si granuloma laring. Oke. Granuloma laring dia adalah tumor jinak pada pita suara, ya kan? Etiologinya biasanya adanya iritasi dan inflamasi kronis, bisa karena GERD atau bisa karena intubasi atau bisa karena vocal abuse. Nah, gejalanya bisa asimptomatik atau bisa dia suara serak, tidak nyaman, atau bahkan bisa dia sesak nafas. Pada laringoskopi akan nampak dia papul-papul kasar atau bisa dia nampak kayak massa globus yang warnanya itu merah putih dan letaknya itu biasanya di period. Untuk diagnostiknya itu bisa pakai biopsi dan terapinya itu kalau dia GERD kita atasi GERD-nya. Kalau misalnya dia karena vocal abuse, kita lakukan rehabilitasi suara. Jadi pasiennya itu pasiennya itu kita suruh istirahat suara dulu, atau bisa dengan eksisi dengan injeksi steroid ataupun dengan steroid system. Oke, ini tadi udah kita bahas. Polip pasti katanya ada massa yang bertangkai. Vokal nodul itu pasti tampak dia bilateral dan simetris. Papiloma katanya nanti dia bentuknya itu berjonjol-jonjol atau kayak buah murbei. Nah, kalau karsinoma pasti ada tanda-tanda keganasan dan itu biasanya masanya itu bentuknya irregular. Oke, 195. Diagnosis yang sesuai adalah laki-laki 63 tahun datang dengan keluhan benjolannya di leher. Hidungnya tersumbat, keluar cairan dan darah, dan telinganya itu berdengung. Pada pemeriksaan fisik dapatkan hidung tampak sekret hijau, mata kanan nggak bisa lirik ke lateral, membran timpaninya retraksi, ada benjolan di leher. Diagnosisnya kira-kira adalah Sonoma coli. Jawaban lainnya ada nggak? Cluenya, dia ada gejala 3 tempat. Yes, CA nasofaring. Nah, jadi untuk solving way-nya, pasien tua, ya kan, datang dengan keluhan benjolan di leher. Kemudian dia ada gejala 3 tempat. Nah, gejala 3 tempatnya ini apa aja? Ada gejala mata, hidung, dan telinga. Hidung dan telinga. Nah, gejala matanya di soal ini contohnya apa? Matanya nggak bisa lirik ke lateral, jadi ada gejala mata, ya kan? Gejala hidungnya apa? Ada sekret, kemudian hidungnya itu tersumbat dan kadang keluar darah, berarti ada gejala hidung. Gejala telinganya apa? Telinganya berdengung, ada gejala telinga. Nah, berarti dia adalah si CA nasofaring. Ingat, CA nasofaring itu dia ada gejala 3 tempat, gejala mata, hidung, dan telinga. Nah, benjolan pada leher ini kita curigai dia udah metastasis sampai udah pembesaran KGB. Nah, makanya jawabannya adalah si CA nasofaring yang bola ya ini ya. Oke.
jadi cyanosofaring adalah keganasan yang berasal dari fossa rosemuller. Nah, fossa rosemuller ini dia adalah pertemuan antara 3 tempat, mata, telinga, dan hidung. Makanya gejala pada KNF ini adalah gejala 3 tempat, gejala mata, telinga, dan hidung. Faktor resikonya apa? Adanya infeksi EBV, kemudian merokok, makan makanan yang berpengawet atau yang dijemur kayak ikan asin, atau makan makanan yang bermicin dan sebagainya. Gejalanya tadi udah kita bilang ada gejala mata, hidung, dan telinga. Gejala hidungnya bisa epistaxis ataupun hidung tersumbat. Gejala matanya bisa diplopia, gejala telinganya bisa tinnitus, otalgia, ataupun penurunan pendengaran. Nah, kalau udah sampai gejala lanjut, bisa dia ada pembesaran KGB, atau bisa sampai dia udah metastasis ke nervus cranialis lainnya. Nah, KNF ini dia adalah tumor ganas. Jadi untuk terapinya itu biasanya kita lakukan kemoterapi, dan radioterapi. Nah, untuk diagnosisnya itu bisa dengan CT scan dan standarnya adalah dengan biopsi. Nah, untuk karsinoma lainnya ada karsinoma sinonasal. Kalau sinonasal itu dia biasanya unilateral. Namanya aja karsinomanya di sinus sama di hidung. Jadi biasanya dia kenanya cuma di satu sisi, unilateral gejalanya. KNF udah kita bahas. Kalau CA tonsil itu karsinomanya itu di tonsil. Kalau angiofibroma juvenile tadi juga udah kita bahas. Nah, karsinoma koli dia adalah keganasan di leher. Jadi keganasan apapun yang di leher itu masuk dia ke karsinoma koli. Mau dia limfoma, mau dia SCC leher, mau dia karsinoma tiroid, pokoknya semua keganasan yang di leher dia masuk ke karsinoma koli namanya. Nah, kalau karsinoma KGB atau limfoma nama lainnya, dia pasti ada benjolan pada KGB dan ada demam serta berat badan yang turun. Nah, karsinoma sinonasal dia biasanya gejalanya itu unilateral dan dia sangat jarang terjadi. Nah, kalau karsinoma faring itu dia nama umumnya. Jadi di dalam karsinoma faring ini ada dia karsinoma nasofaring ataupun karsinoma orofaring ataupun karsinoma hipofaring. Jadi pilihan kita adalah karsinoma nasofaring. Nah, lanjut. Diagnosis yang paling mungkin, bayi 8 bulan dibawa ke UGD karena keluhan utama sering tersedak ketika menyusui. Pada pemeriksaannya ada stridor, kemudian penyempitan pita suara. Stridor juga terjadi pada saat bayi sedang tidur terlentang. Oke. Jadi dia adalah si laryngomalacia. Solving way-nya, anak, bayi, datang dengan keluhan stridor dan tersedak, kemudian stridornya itu diperberat pada saat tidur telentang atau dipengaruhi gravitasi, itu adalah si laryngomalacia. Nah, jadi laryngomalacia ini apa? Dia adalah kelainan kongenital di mana epiglotisnya itu lemah. Nah, jadi karena epiglotisnya itu jatuh, akanlah muncul stridor di mana dia diperparah dengan gravitasi atau berbaring dan nanti dia membaik dengan miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, itu si laryngomalacia. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan laryngoskopi, akan nampak nanti laringnya itu bentuk omega atau omega shape. Nah, laryngomalacia ini biasanya nggak usah kita terapi, karena biasanya dia sembuh sendiri pada anak di atas 2 tahun. Nah, ini gambaran laringnya, gambaran bentuk omega gitu. Kalau laryngotracheobronchitis nama lainnya adalah croup. Gejala khasnya adalah batuk menggonggong. Papilloma laring pasti dia ada suara serak dan ada tampak papula granuloma. Akan tampak massa yang berjonjot nanti. Nah, laringitis akan tampak laringnya itu hiperemis. Karsinoma pasti ada gejala kanker. Oke, lanjut 197. Apakah diagnosis pada pasien laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan benjolan pada daun telinga? Pada pemeriksaan fisik, telinga kirinya bengkak, merah biru, sedikit nyeri. Benjolan timbul setelah terkena bola pada saat bermain sepak bola. Setelah dia aspirasi, ternyata terdapat hematom. Yes, jawabannya adalah hematom auricula. Jadi solving way-nya, pasien datang riwayat trauma, ada kena trauma, kemudian katanya ada benjolan, ada tanda-tanda inflamasi, bengkak, merah, nyeri.
pada daun telinga, ya kan. Nah, pikiran kita apa? Bisa dia hematom auricula, bisa dia perikondritis, ya kan, atau bisa dia pseudokista, tapi pseudokista itu biasanya nggak ada riwayat trauma. Jadi pilihan kita antara hematom atau perikondritis. Nah, bedanya gimana? Dari aspirasinya. Kalau di aspirasi katanya ada darah atau hematom, berarti diagnosis kita adalah ke hematom auricula. Nah, kalau si perikondritis setelah diaspirasi yang keluar adalah pus, bukan darah. Jadi jawabannya adalah hematom auricula. Jadi kalau yang telinga luar ada pseudokista. Jadi pseudokista itu nanti dia ada kista atau kumpulan cairan di daun telinga. Nah, biasanya asimptomatik. Paling pasiennya itu datang dengan keluhan mengganjal. Pokoknya dia nggak ada nyeri, tapi pasiennya itu datang dengan keluhan ada benjolan atau mengganjal. Terapinya gimana? Cairannya itu kita keluarkan dan kemudian kita balut tekan telinganya selama 1 minggu. Nah, kemudian ada hematom auricula. Jadi hematom auricula ini biasanya ada riwayat trauma sebelumnya. Jadi terjadi penumpukan darah di daun telinganya. Nah, hematom auricula ini kalau nggak kita terapi dengan segera, bisa dia jadi perikondritis atau jadi dia infeksi. Nah, terapinya apa? Kalau ada hematom, kita lakukan insisi dan kita keluarkan perdarahannya, kita drainase perdarahannya. Kemudian kita balut tekan. Nah, kalau perikondritis artinya udah ada infeksi. Jadi kalau kita aspirasi, yang keluar itu udah pus, bukan perdarahan lagi. Nah, si perikondritis ini dia bisa menyebabkan komplikasi, jadi namanya cauliflower ear, atau telinganya itu kayak bunga kol akibat dari terjadinya fibrosis. Terapinya bisa dengan antibiotik, tapi kalau misalnya ada abses atau ada pus, tetap harus kita keluarkan dulu pusnya, baru kita berikan antibiotik. Nah, kemudian yang terakhir ada keloid. Kalau keloid itu biasanya dia adalah akibat adanya scar, biasanya pada pasien-pasien yang pindik dia. Nah, cauliflower ear itu komplikasi dari hematom auricula atau perikondritis akibat terjadinya fibrosis. Perikondritis itu kalau kita aspirasi itu yang keluar pus, bukan hematom. Otitis eksternal salah karena tidak ada gejala nyeri tarik auricula ataupun nyeri tekan ragus. Jadi jawabannya adalah si hematom auricula. Oke, 198. Terapi yang diberikan kepada pasien. Perempuan berusia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama pusing berputar, mual muntah udah 3 jam. Vital sign normal, pada pemeriksaan fisik ada nistagmus dan ada fase kelelahan. Nah, terapinya kira-kira adalah ada yang jawab domperidon. Ada jawaban lain nggak? Untuk vertigo nih, apa yang kita berikan? Ya, jawabannya adalah betahistin. Jadi untuk keluhan vertigo, obat simptomatisnya itu adalah betahistin. Nah, memang pasiennya itu mual muntah. Tapi untuk pusing berputarnya itu, dia kan mual muntahnya itu sebenarnya karena pusing. Karena dia merasa pusing berputar. Nah, jadi untuk terapi simptomatis yang kita berikan tetap adalah betahistin dulu. Nah, domperidon boleh kita tambahkan, tapi nanti setelah kita berikan betahistin dulu. Kita harapkan dengan pusing berputarnya itu stop, pasiennya juga akan kurang mual muntahnya. Nah, jadi dia adalah vertigo yang perifer. Jadi keluhannya pusing berputar. Jadi untuk keluhan pusing dia sebenarnya bisa 2, vertigo atau non vertigo. Vertigo itu dia pasti pusing berputar. Kalau yang non vertigo yang penyebabnya itu bisa proprioseptif ataupun bisa hipotensi dan segalanya, biasanya pusingnya itu pusing yang melayang, kayak pusing-pusing hipotensi lah, pusing-pusing hipoglikemi. Jadi pusingnya itu kayak melayang, mau pingsan, tapi bukan pusing yang berputar. Kalau pusing yang berputar itu udah pasti dia yang vertigo. Nah, vertigo tadi udah kita bilang, dia ada yang vestibular dan yang non-vestibular. Nah, yang vestibular itu dia yang kenanya itu di sistem vestibular, kayak otak, pusat keseimbangan, ataupun kayak di telinga, kanalis cervicularis, ataupun di utriculus atau sacculus. Kalau non-vestibular itu kenanya di sistem indera dia. Nah, kemudian untuk vertigo sendiri dia juga ada 2, perifer sama yang sentral. Nah, kan yang perifer itu kenanya di telinga dalam, yang sentral itu ya yang kenanya ke otak. Nah, bedanya kalau dari onsetnya atau dari gejalanya itu dia lebih berat yang perifer. Nah, jadi yang perifer itu biasanya mual muntahnya itu lebih hebat, kemudian dia biasanya ada gangguan pendengaran, dan onsetnya itu mulai gejalanya itu biasanya tiba-tiba.
Nah, kalau yang sentral itu biasanya dia pelan-pelan, makin pusing, tapi dia pelan-pelan. Kalau yang perifer itu dia langsung pusing berputar, dia langsung berat. Nah, kemudian dari nistagmusnya, kalau yang perifer itu dia nistagmusnya yang horizontal atau yang rotatoar. Kalau yang sentral itu dia nistagmusnya adalah yang vertikal. Nah, ini tadi udah kita bahas, kalau yang perifer itu dia ada yang BPPV sama yang non-BPPV. Kalau yang BPPV dia adalah penyebabnya perubahan posisi, ya kan? Diagnosisnya bisa dengan disolving ataupun dengan supine roll test. Terapinya dengan definitifnya dengan CCRP. Meniere disease dia adanya hydrops endolimb dan dia gejalanya ada trias, vertigo, tinnitus, dan tuli sensori neural. Terapinya itu mirip sama terapi hipertensi. Kita edukasi dia rendah garam, rendah air, berikan diuretik, kemudian boleh berikan betahistin untuk simptomatisnya. Kemudian ada neuritis vestibularis, tadi juga udah kita bahas. Neuritis vestibularis ada itis, artinya ada riwayat infeksi virus, ya kan? Kemudian pada neuritis itu bedanya adalah dia tidak ada gangguan pendengaran atau pendengarannya itu wajib normal. Ada nggak ya? Oke, nggak ada. Jadi pada neuritis itu pendengarannya wajib normal, dan pada neuritis itu nanti ada pemeriksaan namanya si head thrust, nanti kita bahas di belakang. Kemudian ada satu lagi adalah si labirinitis. Kalau labirinitis dia ada riwayat infeksi virus atau merupakan komplikasi dari OMSK, dan dia mirip gejalanya sama si Meniere disease. Nah, untuk gejalanya, untuk tata laksana vertigo, untuk simptomatisnya itu DOC-nya tetap adalah betahistin. Nah, kalau misalnya nggak ada betahistin, boleh kita berikan flunarizin, boleh sinarizin yang merupakan antihistamin, boleh kita berikan antipsikotik kayak chlorpromazin atau fenotiazin atau benzodiazepin, dan boleh kita berikan obat mual muntah kayak metoclopramid. Tapi tetap DOC-nya adalah si betahistin. Nah, pilihan lainnya metamfetamin itu obat psikotropika, golongan stimulan. Morfin itu dia analgetik yang opioid. Domperidon obat anti mual. Paracetamol adalah antipiretik. Jadi jawabannya adalah betahistin. Oke, next, nomor 19. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Perempuan 50 tahun datang ke poli RS dengan keluhan seperti berputar. Nah, kemudian ada mual muntah. Pasien diketahui sering keluar cairan kental kekuningan dari telinga kanan sejak 5 tahun yang lalu. Pada otoskopi ada membran timpani perforasi di telinga dan ada sekret yang mukopurulen. Keluhan kepala seperti berputar muncul saat tragus telinga kanan ditekan. Kira-kira nih diagnosisnya adalah ayo. Dia pusing berputar. Sebelumnya ada riwayat keluar cairan kental kekuningan dari telinga kanan. Vertigo di mana ada riwayat keluar cairan kental kekuningan dari telinga kanan. Keluar cairan kental kekuningan dari telinga kanan udah 5 tahun. Kemudian ada membran timpaninya perforasi di tengah, artinya dia diagnosisnya udah OMSK. Ada riwayat OMSK. Sekarang dia datang dengan vertigo. Nah, yang mana nih? Vertigo yang ada riwayat OMSK-nya. Vertigo yang ada riwayat OMSK-nya. Ya, salah, sorry, bukan B. Ya, C, labirinitis. Jadi, solving way-nya, ingat, pasien datang dengan keluhan pusing berputar, vertigo, ya kan? Jadi, di otak kita apa nih? Antara BPPV, antara Meniere, labirinitis, atau neuritis vestibularis. Nah, kemudian katanya pasiennya itu ada keluar cairan kental kekuningan dari telinga kanan dan ada perforasi membran timpani di tengah, artinya ada riwayat OMSK yang aman. Nah, OMSK, ingat, pusing berputar di antara keempat ini yang ada keluhan yang merupakan komplikasi dari OMSK itu adalah si labirinitis, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah labirinitis. Ingat lagi, di komplikasi OMSK yang intratemporal bisa juga dia menyebabkan si labirinitis.
Jadi jawabannya adalah labirinitis. Labirinitis atau nama lainnya adalah otitis interna adalah inflamasi pada labirin. Jadi gejalanya mirip sama Meniere, ada penurunan pendengaran, ada tinnitus, dan ada tuli. Dan biasanya didahului oleh infeksi virus ataupun merupakan komplikasi dari COMSK. Nah, kalau yang lainnya kayak petrositis itu juga komplikasi dari OMSK yang intratemporal di dalam telinga juga, tapi gejalanya itu biasanya pada petrositis dia nanti ada gejala inflamasi di nervus 6. Jadi kalau petrositis dia kenanya itu di nervus 6 atau abdusen, kemudian ada otore dan ada nyeri. Nah, kalau mastoiditis dia pasti ada katanya di belakang telinganya. Kalau meningitis pasti ada kaku kuduk. Kalau abses otak juga biasanya ada demam dan ada defisit neurologis lokal. Jadi jawabannya adalah si labirinitis. Oke, 200. Jadi apa pemeriksaan penunjang dan komplikasi pada kasus tersebut? Anak Bella 3 tahun, keluhannya sesak, nggak mau makan dan lemas, batuk pilek sangkal. Pemeriksaan fisiknya, telinga hidung nggak ada keluhan. Tenggorokannya T3T3, hasilnya membesar. Ada lapisan putih yang mudah berdarah. Pada regio coli ada pembesaran KGB. Nah, kira-kira nih diagnosisnya adalah ada lapisan putih yang mudah berdarah. Apa nih lapisan putih yang mudah berdarah? Pas nih, ya si difteri. Nah, jadi kalau difteri pemeriksaan penunjang kita adalah pemeriksaan penunjang dan komplikasi yang mungkin adalah ya benar, tenggorokan dan sumbatan jalan napas. Jadi pada difteri, karena dia penyebabnya adalah bakteri, ya kan, Corynebacterium diphtheriae, maka pemeriksaan penunjang yang kita lakukan adalah swab tenggorokan. Nah, kemudian komplikasinya adalah sumbatan jalan nafas. Ini tadi udah kita bahas ya kan, difteri ini dia penyebabnya Corynebacterium ya kan. Kemudian dia kasnya ada pseudomembran putih yang mudah berdarah. Nah, untuk pemeriksaannya dia karena bakteri, kita pakai pemeriksaan gram dan kultur. Kulturnya itu kas, nama medianya adalah CTBA atau media telurit namanya. Kas untuk si difteri. Nah, kemudian untuk media perbenihannya itu namanya si Loeffler. Nah, ini wajib tahu. Tata laksana tadi kita bilang berikan antibiotik, penisilin, prokain, atau erythromycin. Kemudian berikan ADS, jangan lupa. Kemudian ingat, dia tidak boleh diintubasi. Dia cuma boleh di tracheostomi. Nah, kalau asto, salah. Asto ini pada pemeriksaan pada GABHS atau yang infeksi Streptococcus, jadi bukan asto. Stenosis diafragma itu dia nggak ada. Yang ada itu dia hernia diafragmatika. Biasanya pasiennya itu akan mengeluh sesak karena organ abdomennya itu masuk ke toraks dia. Nah, kalau gagal napas itu dia nggak spesifik penyebabnya itu karena si difteri. Jadi dia bisa juga karena pneumonia atau penyakit kardiovaskular. Nah, nggak spesifik dia. Makanya yang lebih kita pilih adalah sumbatan jalan napas akibat si pseudomembran. Oke, masuk kita TO5, nomor 96. Diagnosis kasus tersebut, laki-laki 34 tahun, nyeri pada telinga kanan. Keluhan lainnya nyeri saat buka mulut. Juga mengorek-ngorek telinga dengan penjepit besi dan kebiasaan ini sudah 4 kali. Pemeriksaan liang telinga hiperemis, udem, membran timpaninya itu nggak nampak, ada nyeri tekan tragus. Dan nyeri tarik auricula. Diagnosis pada kasus adalah, ini udah wajib bisa lah ya. Gampang lah ya ini. Diagnosisnya adalah ya, OE diffusa. Solving way-nya, pasien datang dengan keluhan nyeri telinga. Kemudian ada nyeri tarik auricula dan nyeri tekan tragus. Udah pasti dia otitis externa. Kemudian liang telinganya itu udem hiperemis. Membran timpaninya itu nggak nampak, berarti dia yang tipe diffusa. Jadi jawabannya adalah OE diffusa. Nah, kalau yang circumscripta, tadi kan belum kita bahas. Kalau yang circumscripta itu gejalanya sama, tapi pada saat otoskopi, yang tampak itu adalah nanti benjolannya itu batasnya tegas kayak bisul. Nah, jadi kayak ini nih. Jadi batasnya itu tegas kayak bisul.
penyebabnya itu biasanya bakteri kulit kayak Staphylococcus aureus ataupun albus. Nah, untuk terapinya pada yang sirkumskripta yang kita berikan antibiotik topikal, tapi yang kita pilih adalah yang polymyxin ataupun yang bacitracin. Kalau yang difusa yang kita pilih adalah yang ofloxacin. Nah, ini tadi udah kita bahas. Ini yang malignan juga tadi udah kita bahas. Nah, kalau automycosis dia adalah infeksi jamur pada telinga. Jadi nanti di telinganya itu akan tampak hifa-hifa jamur. Kemudian kalau herpes zoster itu dia pasti tampak ada vesicle yang dia sesuai dengan dermatom. Meningitis bullosa nanti waktu kita otoskopi akan nampak nanti membran timpaninya itu kayak ada bula. Nah, itulah yang namanya meningitis bullosa. Trauma liang telinga biasanya ada gambaran liang telinganya itu akan berdarah atau ada bekas garukan ke bintik-bintik perdarahan. Oke, lanjut 97. Tindakan yang akan dilakukan anak umur 10 tahun dibawa dengan keluhan pada telinga kanannya gatal. Pada pemeriksaannya nampak membran timpaninya itu intak, tapi ada semut yang jalannya itu dekat dengan membran timpani. Pada pemeriksaan fisik, vitalnya normal. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah ini ada corpus alienum di telinga nih. Hidup, semut. Masih jalan dia. Ya, jawabannya kita matikan dulu. Baru kita keluarkan. Nah, jadi solving way-nya, kalau ada corpus alienum dimanapun, apalagi di telinga paling sering. Nah, kalau dia masih hidup, harus kita matikan dulu, baru kita keluarkan. Nah, jadi benda asing itu bisa di telinga, hidung, laring, ataupun trakea. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia yang benda mati, nah kalau dia bentuknya itu kayak baterai jam tangan yang bentuknya pipi, nah itu kita keluarinnya itu pakai bayonet namanya. Kayak ini. Nah, kayak ini. Jadi kalau misalnya, yang paling atas nih, yang ini ya. Nah, jadi kalau misalnya dia yang bentuknya itu kayak pipi, kayak baterai jam tangan, kita keluarinnya itu pakai pinset bayonet. Jadi yang bentuknya itu yang ini. Nah, kalau dia bentuknya itu yang tipis kayak kertas, pokoknya tipis kayak kertas atau tisu, nah itu yang kita keluarin itu pakai forceps alligator. Nah, ini. Pakai ini nih, forceps alligator kalau dia yang tipis kayak kertas. Nah, kalau dia yang bentuknya itu bulat kayak manik-manik, ya kan? Nah, itu yang kita pakai adalah hook. Hook. Jadi kita kaitkan dia. Nah ini. Atau boleh juga nanti pakai suction. Nah, kemudian kalau misalnya dia yang benda hidup, ingat harus kita matikan dulu baru kita keluarin, baik dengan alligator, bayonet, ataupun dengan suction. Oke? Nah, kemudian nanti boleh kita berikan antibiotik topikal kalau kita takut nanti terjadi infeksi. Irigasi dengan air hangat. Itu kalau misalnya serum memprop, pada kasus serum memprop. Atau kalau misalnya binatangnya udah mati, baru boleh kita irigasi. Nah, kalau mengeluarkan dengan pinset juga setelah binatangnya mati. Berikan antibiotik topikal juga nanti setelah binatangnya dikeluarkan. Memberitahu pasien bahwa semut bisa keluar sendiri salah. Ya kan, nanti kalau pas semutnya itu masuk ke dalam kayak mana? Oke, nomor 98. Diagnosis pasien tersebut adalah anak laki-laki 10 tahun, keluhannya bengkak di bagian depan telinga kanan. Jadi vital sign-nya normal, pada pelvisnya ada lubang di depan daun telinga. Jika ditekan keluar pus dan tidak ada nyeri. Jadi diagnosisnya adalah fistula preauricula. Solving way-nya, pasien datang dengan adanya bengkak di depan telinga. Kemudian katanya ada lubang, artinya ada fistul. Nah, karena udah ada pus, artinya dia udah fistul preauricula yang suppuratif. Jadi jawabannya adalah bola. Nah, jadi fistula preauricula dia adalah suatu kelainan kongenital. Jadi ada lubang di depan telinganya. Nah, jadi lubang ini kalau misalnya biasanya dia nggak ada keluhan.
Jadi kalau misalnya ada pasiennya itu datang dengan tidak ada keluhan, tidak ada infeksi, ya udah nggak usah diapa-apain, cukup kita suruh pasiennya untuk tetap menjaga hygiene. Nah, kalau pasiennya udah datang dengan keluhan infeksi, udah ada pus, ya kan, udah harus kita keluarkan pusnya, baru kita berikan antibiotik. Nah, kalau misalnya infeksinya itu terus berulang, mau nggak mau harus kita lakukan operasi untuk mengangkat pistolnya. Nah, untuk otitis media kronis salah, ya kan? Otitis media kronis apalagi yang malignan pasti ada perforasi di atik atau marginal, kemudian ada kolesteatoma. Perikondritis juga salah, pada saat di perikondritis itu dia kenanya di daun telinga, bukan di depan telinga. Nah, OE juga salah, karena dia nggak ada nyeri tarik auricula atau nyeri depan tragus. Abses auricula juga salah, karena dia tidak ada fluktuasi. Oke, 99. Apa nama garis pada dorsum nasal tersebut? Wanita 16 tahun sering bersin di pagi hari. Pasien sering bersin disertai keluar cairan dari hidung dan sering menggosok hidungnya karena gatal. Jadi pada hidungnya ada garis. Ya, allergic crease. Ini udah kita bahas tadi ya. Jadi ini diagnosisnya adalah rinitis alergi. Second way-nya pasien keluhan sering bersin di pagi hari, kemudian sering keluar cairan dan dia sering menggosok hidung. Nah, menggosok hidung namanya adalah allergic salut. Nah, kemudian muncullah garis di hidung yang namanya adalah allergic crease. Nah, rinitis alergi tadi udah kita bahas, kalau Pseudomonas itu dia khas pada sifilis kongenital atau pada lepra. Fasies adenoid dia adalah khas pada hipertrofi adenoid. Allergic sinner yang gambaran bayangan gelap di bawah mata atau mata panda. Allergic dermatitis dia pasti ada riwayat kontak dengan suatu bahan tertentu. Nah, jadi jawabannya adalah allergic crease. Nomor 100, di manakah letak sumbatan popcorn? Anak Isna 6 tahun datang dengan keluhan suara serak, sesak nafas, dan batuk setelah makan popcorn. Vitalisan normal pada pemeriksaan terdengar audible slap. Audible slap. Udah kita bahas tadi. Ya, di trakea. Ya, solving way-nya ya udah ada riwayat tersedak, ada audible slap. Ya udah pasti di trakea. Nah, tadi ini udah kita bahas ya. Skip aja. Kalau laring dia pasti ada suara serak, ada wheezing, kemudian pasti bisa ada sesak nafas. Kalau faring pasti ada gejala nyeri menelan atau disfagia. Epiglottis ada stridor inspirasi. Kalau nasofaring dia juga biasanya dia kan masuknya dari hidung. Dia ada obstruksi hidung dan ada keluar sekrek yang purulen. Jadi jawabannya adalah trakea. Oke, TO terakhir. 191. Apakah diagnosis pasien tersebut yang paling mungkin? Nyonya Madeter Bianca, perempuan. Datang dengan keluhan suara serak, udah 2 hari. Ada nyeri menelan dan demam. Pada pemeriksaan laring, mukosa laringnya edem dan hiperemis. Ini juga tadi udah kita bahas berkali-kali. Laringnya edem dan hiperemis. Ada kelainan suara serak. Apa nih kira-kira? Ya, laringitis akut. Ya kan? Karena pasiennya ada keluhan suara serak, pasti ada kelainan laring. Kemudian ada demam juga, berarti ada infeksi. Kemudian pada laringoskopinya, nampak laringnya itu udem dan hiperemis, dia merah, berarti dia laringitis yang akut. Nah, jangan lupa, ini tadi udah kita bahas berkali-kali, ya kan? Nah, kalau dia yang laringotracheobronchitis itu adalah croup. Jadi dia khasnya adalah batuk menggonggong. Nanti kalian bahasnya adalah di anak 2. Nah, kalau laringitis TB, dia pasti ada gejala TB, yaitu kelingat malam, penurunan berat badan, demam lebih dari 1 bulan. Nah, kalau paresis spinal cord, dia pasti ada gejala neurologis, ya kan? Kalau tumor vocal cord, dia pasti ada massa di laringnya, bukan hiperemis, tapi pasti ada massa. Jadi jawabannya adalah laringitis akut. Nah, kalau yang kronis, ingat, dia gambarannya itu bukan laringnya itu udah nggak hiperemis, tapi akan tampak laringnya itu nanti menebal. Oke, lanjut 192. Komplikasi yang paling mungkin pada prosedur yang dilakukan pada pasien. Jadi anak perempuan dibawa ke dokter karena anaknya rewel dan tampak kesakitan. 1 minggu yang lalu datang ke mantri untuk tindik telinga.
Nah, sekarang telinganya itu merah dan nyeri. Nah, kira-kira nih sekarang diagnosisnya apa nih? Sebelumnya dia titik telinga, tiba-tiba datang dia udah merah, udah nyeri, udah terjadi komplikasi. Nah, kira-kira apa nih sekarang yang terjadi? Ya, si perikondritis. Ya kan? Jadi Solving-nya dia ada riwayat kena tindik, ya kan? Kemudian sekarang datang dengan keluhan infeksi. Artinya udah kita curigai udah terjadi perikondritis atau udah ada terjadi infeksi di daun telinganya. Nah, untuk komplikasi dari tindik telinga, bisa dia alergi, bisa dia perikondritis, bisa infeksi, keloid, dan sebagainya. Nah, jadi penyebabnya kalau misalnya ada infeksi itu paling sering adalah Pseudomonas, Staphylococcus, ataupun Streptococcus. Nah, jadi pengobatannya apa? Kita berikan fluoroquinolone, tentunya kayak Cipro ataupun ofloxacin. Nah, tapi kalau ada abses tetap harus kita lakukan keluarkan absesnya. Ingat, kalau ada abses tetap utama kita adalah keluarkan absesnya. Nah, pilihan lain, OE, salah, nggak ada nyeri tarik auricula atau nyeri tekan tragus. Otitis media nggak mungkin tindiknya itu di luar, dia infeksinya sampai ke dalam, terlalu jauh. Mastoiditis juga enggak, ya kan, tindiknya kan di daun telinga, masa dia sampai kena ke mastoid. Kemudian fistula preauricula, ya salah juga. Fistula auricula nggak mungkin lah, dia namanya fistula auricula itu kan dia kelainan kongenital, ya kan. Nah, jadi jawabannya adalah perikondritis. 193 mikroorganisme yang sering menyebab keluhan tersebut. Jadi datang dengan keluhan nyeri tenggorokan udah 3 hari. Ada demam yang cukup tinggi, pada pemphisnya suhunya itu 38,7. Hasil eksudat tonsil positif. Ada limfadenopati cervical anterior. Nah, kira-kira nih diagnosis siapa nih? Ingat GABHS. Coba dipanjangin dulu. GABHS, dia yang grup A atau grup B? Ya, dia yang grup A. Kan GABHS ya kan? Grup A beta hemolyticus streptococcus. Ingat ya, jangan terbalik ya. Dia yang grup A, bukan yang grup B. Nah, jadi diagnosisnya adalah tonsilitis. Solving-nya itu adalah karena pasiennya datang dengan nyeri tenggorokan, kemudian ada eksudat tonsil, kemudian ada demam. Ini kita curigainya adalah tonsilitis yang masih akut karena tonsilnya itu karena pasiennya masih datang dengan keluhan akut, masih datang dengan keluhan demam. Nah, untuk penyebab tonsilitis yang tersering adalah GABHS, grup A beta hemolyticus streptococcus. Nah, ini tadi udah kita bahas lagi ya kan. Nah, untuk tonsilitis pengobatan kita adalah dengan antibiotik. Kan tadi kan penisilin yang G-benzatin. Nah, tapi sebelum kita berikan antibiotik harus kita lihat dulu Centor score-nya. Nah, jadi Centor score ini sebenarnya nggak usah kalian hafal. Cukup kalian tahu kalau Centor score di atas 4 itu dia udah indikasi pemberian antibiotik pada tonsilitis. Nah, obatnya banyak, bisa penisilin, amoxicillin, penisilin G-benzatin, kalau di alergi boleh pakai erythromycin, cefadroxil ataupun cefalexin, tapi biasanya penisilin G-benzatin sama erythromycin. Nah, pilihan lainnya Streptococcus group B itu biasanya menyebabkan early onset sepsis neonatal. Kalau HIV itu biasanya penyebab tersering pada epiglotitis. Rhinovirus itu biasanya penyebab tonsilitis karena virus, atau bisa juga dia penyebab pneumonia. Staphylococcus biasanya dia bisa menyebabkan OE circumscripta, atau biasanya dia adalah bakteri kulit, penyebab infeksi kulit. Oke, 194. Apa faktor resiko pada pasien ini yang menyebabkan hal tersebut? Jadi perempuan 25 tahun datang dengan keluhan penurunan pendengaran. Ada riwayat infeksi telinga yang berulang. Kemudian pasien juga punya kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud dan suka berenang sejak kecil. Dan sering pakai earphone. Pada PF didapatkan membran timpaninya tebal dan tampak keputihan. Nah, ini diagnosisnya dulu nih. Ini diagnosisnya kira-kira adalah clue-nya membran timpaninya tebal dan keputihan. Diagnosis apa ya membran timpaninya itu tebal?
dulu ya. Kurang tepat. Oke, kita masuk pembahasan dulu, nanti kita balik lagi. Jadi jawabannya adalah timpanosklerosis. Nah, jadi timpanosklerosis ini apa? Dia adalah terjadinya fibrosis atau scarring pada membran timpaninya. Nah, faktor resikonya apa? Adanya infeksi telinga tengah yang berulang atau otitis media yang berulang, atau ada riwayat pembedahan sebelumnya sehingga terjadi fibrosis atau scarring dia. Nah, diagnosisnya akan tampak membran timpaninya itu tampak tebal dan ada patch warna putih. Nah, kayak ini nih. Nah, kemudian pada audiometri akan didapatkan tuli konduktif. Terapinya bisa dengan hearing aid, alat bantu dengar, atau bisa dengan pembedahan untuk menghilangkan bagian yang sklerotik. Nah, jadi jawabannya adalah, ya tadi udah ada jawab yang A, infeksi telinga tengah yang berulang. Nah, selain infeksi telinga tengah yang berulang, timpanosklerosis bisa juga dia karena pembedahan pada membran timpani. Nah, pilihan lainnya membersihkan telinga dengan cotton bud itu penyebab OE. Berenang juga penyebab OE yang difusa. Earphone juga dia penyebab OE, bukan faktor resiko timpanosklerosis. Jenis kelamin itu nggak ada hubungannya. Oke, 195. Tata laksana tepat adalah anak perempuan 12 tahun datang dengan keluhan hidung yang berbau. Tidak ada demam ataupun mimisan. Riwayat sakit yang sama 2 minggu yang lalu membaik dengan obat. Pada rinoskopi didapatkan sekret kental di hidung kanan. Nah, ini diagnosisnya adalah hidung berbau, kemudian ada sekret kental di hidung kanan. Diagnosisnya adalah hidung berbau, sekret kental di hidung kanan. Nah, pada pemeriksaan, dia khasnya adalah mukosa hidungnya itu atrofi atau hidungnya itu lapang, kavum-nasinya lapang. Diagnosisnya adalah dikasih clue nih. Kavum-nasinya lapang kalau pada saat kita rinoskopi. Ada yang tahu ya? Jadi diagnosisnya adalah si rinitis ozaina. Nah, ingat, si rinitis ozaina ini dia ada triasnya. Triasnya apa? Napasnya bau, ingusnya kental dan warna hijau, dan kavum-nasinya itu lapang. Nah, pasiennya datang dengan keluhan hidung yang bau. Kemudian katanya ada sekret yang kental. Nah, itu udah mengarah ke rinitis ozaina. Nah, meskipun nggak dikasih tahu kavum-nasinya itu lapang atau tidak. Nah, jadi tata laksana untuk rinitis ozaina adalah si cuci hidung. Nah, jadi rinitis ozaina ini apa? Nama lainnya adalah rinitis atrofi. Nah, rinitis atrofi ini dia triasnya adalah adanya nafas yang bau, kemudian ingus yang kental dan warna hijau, dan ada kavum-nasi yang lapang. Nah, penyebabnya paling sering adalah Klebsiella ozaina. Nah, jadi pada pemeriksaannya rinoskopinya itu nanti kavum-nasinya itu lapang, beda sama rinitis yang lain. Nah, kalau rinitis yang lain itu kesannya kongkanya itu hipertrofi atau membesar, rinitis ozaina ini kesannya adalah kongkanya itu atrofi, malah kavum-nasinya itu akan lapang. Tapi isinya itu adalah sekret yang kental warna hijau atau pusta yang kental kehijauan di kavum-nasinya. Nah, kemudian bisa juga dengan pemeriksaan CT scan. Terapinya, karena di hidungnya itu banyak sekret yang kental, tetap harus kita bersihkan dulu, kita irigasi nasal. Nah, kemudian kita hilangkan krusta-krustanya, kemudian boleh kita berikan antibiotik, ataupun boleh kita operasi. Nah, jadi terapi utamanya tetap dengan cuci hidung dulu. Kalau misalnya tetap fluoren, setelah 2 hari cuci hidung, baru kita tambahkan antibiotik. Bisa kita pakai mupirocin, ataupun bisa pakai yang broad spectrum, contohnya kayak Amox. Nah, kemudian bisa kita lakukan operasi kalau masih tidak sembuh.
irigasi sinus yang kita cuci bukan sinusnya tapi hidungnya. Jadi salah. Pemberian antibiotik nanti setelah kita irigasi dulu. Pemberian nasal dekongestan bukan terapi pada rintitis ozaina. Steroid juga bukan. Jadi jawabannya adalah irigasi hidung, cuci hidung. Oke, lanjut. Manakah pernyataan yang tepat terkait dengan kasus yang dialami Tuan P? Tuan P guru yang telah mengejar di kelas besar 15 tahun. Dia mengeluhkan suaranya itu serak. Udah 2 tahun terakhir yang terutama memberat sore setelah pasien mengajar. Tidak ada demam, nyeri tenggorok, nyeri menelan, penurunan berat badan, demam, ataupun gejala lainnya. Nah, ini kira-kira diagnosisnya apa nih? Ini udah kita bahas tadi, ayo diagnosisnya kira-kira apa nih? Ada vocal abuse dia, guru pekerjaannya. Ya, jawabannya sih vokal nodul. Nah, jadi vokal nodul, kalau kita lakukan laringoskopi, dia akan tampak adanya nodul bilateral di pita suara yang simetris. Jadi jawabannya adalah ento. Nah, kalau CA laring itu dia nggak kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak ada penurunan berat badan. Nah, nggak ada penurunan berat badan. Nih, tidak ditemukan. Nah, kalau dia ada penurunan berat badan, baru yang kita pikirkan adalah karsinoma. Tapi di soal ini nggak ada, berarti dia bukan karsinoma. Nah, kalau yang A, terkait infeksi HPV 6 dan 11, ini adalah si papiloma. Di mana nanti pada saat laringoskopi itu akan tampak massa yang berjonjok-jonjok dia, kayak kondiloma acuminata. Nah, kalau yang B, bagian dari ISPA, itu dia mengarahnya ke si laringitis. Nah, kalau laringitis, pada saat kita laringoskopi, dia akan tampak laringnya itu hiperemis, jangan lupa. Nah, kemudian kalau yang C, tindakan bedah agresif sangat diperlukan. Nah, bedah agresif ini diperlukan kalau dia adalah suatu karsinoma. Nah, kalau yang D, diagnosis pada pasien adalah LPR. LPR ini sama kayak GERD ya. Nah, kalau kita jumpai LPR, biasanya dia malah mengarahnya itu bukan ke vokal nodul, tapi ke granuloma laring. Karena faktor resiko granuloma laring adalah adanya dyspep atau adanya GERD atau ada riwayat intubasi, iritasi di laringnya. Jadi jawabannya adalah ento, karena dia adalah si vokal nodul. Nah, ini udah kita ulang dari tadi ya, kita ulang lagi. Oke, 197, apa tata laksana awal yang sesuai? Pasien perempuan 6 tahun datang pos KLL, dibonceng ayahnya tanpa helm, lalu terjatuh ke kiri. Telinga dan kepala kiri pasien terluka, tidak ada kelainan pada pemeriksaan kepala. Nah, pada pemeriksaan fisik ada hematom di segmen posterior auricula, warnanya merah kebiruan, nyeri tekan lokal dan tidak ada perdarahan mayor. Nah, ini diagnosisnya kira-kira adalah adanya hematom di segmen posterior auricula. Jadi dia ada hematom di aurikulanya. Ada riwayat trauma. Apakah diagnosis dan tata laksananya? Apa kira-kira, ayo? Ada hematom di auricula. Udah jelas nih diagnosisnya, ayo. Jadi kasih dulu yang sangat jelas. Ada hematom di auricula. Diagnosisnya adalah hematom, yes, atau hematom auricula, ya kan? Nah, jadi terapinya apa kalau hematom auricula? Iya, di drainase hematom kita keluarkan, kita keluarkan perdarahannya, kan? Nah, jadi jangan bingung. Jadi diagnosisnya adalah hematom auricula karena dia katanya ada hematom di auriculanya, meskipun katanya di posterior, sama aja kan di auricula. Jadi dia adalah hematom auricula. Nah, untuk hematom auricula, pada saat kita aspirasi yang keluar adalah darah, dan terapinya adalah dengan keluarkan si darahnya dengan drainase hematom. Kemudian baru kita balut tekan.
Nah, kalau dia udah infeksi jadi perikondritis, itu yang kita pada saat kita aspirasi, yang keluar itu udah pus. Nah, jadi terapinya itu kita lakukan aspirasi pus, kemudian kita berikan antibiotik, ya kan? Nah, ini tadi, kemudian ada pseudokista. Pseudokista itu ada kumpulan cairan di daun telinganya atau di aurikulanya. Biasanya dia nggak ada gejalanya. Nah, kemudian ada crista preauricula. Jadi biasanya dia ada fistul di kulit bagian anterior, ya kan? Kemudian terjadilah abses. Nah, jadilah dia crista preauricula. Nah, kalau perawatan luka superficial itu salah. Pada pasiennya itu aja nggak ada luka terbuka atau nggak nampak luka di luar. Jadi nggak apa yang mau dirawat, ya kan? Nah, memberikan antibiotik lokal, dia kan masih hematom, belum ada infeksi. Jadi tetap kita drenase dulu hematomnya, baru nanti kita berikan antibiotik kalau memang mau, atau sebagai profilaksis. Tampon juga bukan tata laksana awal. Debri demam, salah. Oke, 198. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien adalah wanita datang dengan keluhan bintil-bintil merah di pipi yang menjalar ke telinga kanan. Pasien ada riwayat cacar waktu usia 10 tahun. Kemudian pada pemeriksaan fisik ada vesicle multiple erythema. Ya, jadi komplikasinya bisa dia ke sindrom Ramsay-Hunt. Dia apa nih, ya kan? Nah, jadi dia diagnosisnya adalah herpes zoster oticus. Jadi herpes zoster oticus ini adalah adanya reaktivasi dari infeksi virus varicella zoster, di mana dibilang di soal sebelumnya pasiennya udah pernah kena cacar. Nah, terjadilah reaktivasi, jadilah dia herpes zoster. Kemudian katanya lesinya itu vesikelnya di depan telinga, artinya dia herpes zoster yang oticus. Nah, komplikasi dari si herpes zoster oticus itu dia bisa menyebabkan namanya si Ramsay-Hunt syndrome. Kalau dia udah kena sampai ke nervus 7 ataupun kena ke nervus 8-nya, atau pasiennya udah datang dengan vertigo. Nah, jadi dia Ramsay-Hunt itu dia kalau udah kena ke nervus 7, nervus facialis, atau dia udah kena vertigo. Nah, klinisnya dia ada vesikel di pinanya, bisa di pina, bisa di kanalis akustikusnya, atau di nervus facialisnya. Nah, terapinya sama kayak terapi herpes. Kita berikan asiklovir 5 kali 800 mg selama 10 hari. Bisa juga pakai valasiklovir, kemudian boleh ditambahkan prednison ataupun analgetik. Nah, pilihan lainnya bukan komplikasi dari herpes zoster oticus. Oke, lanjut 199. Bahan apa yang dipakai untuk menggunakan spooling pada kasus di atas? Jadi laki-laki datang dengan keluhan telinganya berdengung, habis berenang. Nah, sebelumnya pada pemeriksaan ada masa warna kecoklatan pada liang telinga, membran timpaninya intak. Jadi diagnosisnya adalah ya serum memprop. Benar. Jadi spooling pakai apa kalau serum memprop? Spooling itu artinya dibersihkan liang telinganya itu pakai apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? H2O2. Kalau H2O2 itu dia untuk melunakkan serum memprop, bukan untuk spooling. Glycerin dia juga untuk melunakkan serum memprop, bukan untuk spooling. Ya, jawabannya adalah air hangat. Nah, jadi pasien kalau datang dengan serum memprop itu nanti pasiennya itu mengeluh penurunan pendengaran, telinganya itu terasa penuh, apalagi terutama setelah berenang, karena si serum memprop ini dia menyerap air. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan biasanya akan tampak masa warna kecoklatan dia pada si serum memprop. Nah, jadi pada serum memprop itu saya gimana? Pasiennya tuh edukasi jangan pakai cotton bud, ya kan? Kemudian kalau misalnya dia serumnya itu keras, kita lunakkan dulu pakai H2O2 atau bisa pakai glycerin. Nah, kita lunakkan setelah 3 hari, baru kita ekstraksi. Ekstraksinya itu bisa pakai pinset, atau bisa pakai aligator, terserah pakai apa, atau bisa pakai suction. Nah, kemudian bisa apa lagi? Bisa kita irigasi atau spooling. Nah, kalau spooling yang kita pakai adalah air hangat, atau boleh juga NaCl sebenarnya, tapi NaCl-nya itu wajib hangat. Nah, jadi kalau spooling yang kita pakai adalah cairan yang hangat. Nah, tapi spooling ini nggak boleh dilakukan pada pasien yang udah ada
perforasi di membran timpaninya. Nah, ini yang kita ekstraksi secara manual. Jadi setelah kalau misalnya dia nggak keras, serumennya boleh langsung kita ekstraksi. Boleh pakai forceps, krokodil, alligator, suction, ya kan, terserah lah pakai apa. Pokoknya bisa keluar. Kalau dia keras, kita lunakkan dulu pakai H2O2 atau gliserin selama 3 hari. Baru nanti kita ekstraksi secara manual. Kemudian bisa pakai ear candling, tapi nggak direkomendasikan. Nah, betadine itu nggak dipakai untuk irigasi. Gliserin sama H2O2 itu untuk melunakkan. NaCl 0,9% sebenarnya bisa, tapi dia harus yang hangat. Jadi lebih tepat kita pilih adalah air hangat untuk si spuling. Oke, soal terakhir, diagnosis pasien adalah laki-laki, demam udah 2 hari, ada sesak nafas, ada riwayat ispa sebelumnya. Pada vital sign dijumpai demam. Faringnya hiperemis, ada masa dampus pada belakang faring. Yes, jawabannya adalah abses retrofaring. Solving way-nya udah jelas ya kan, katanya ada pus pada belakang faring, artinya ada abses di retrofaring. Apalagi pada anak-anak, seringnya adalah abses retrofaring. Oke, ini udah kita bahas tadi. Tonsilofaringitis, pasti dia yang kita jumpai adanya tonsil yang hiperemis dan faring yang hiperemis. Abses peritonsil pasti akan mendorong uvula ke sisi yang sehat, ya kan? Abses parafaring pasti katanya ada fluktuasi di dinding lateral faring atau di sekitar angulus mandibula. Faringitis dia pasti faringnya hiperemis. Jadi jawabannya adalah abses retrofaring. Oke. Nah, tambahan yang belum kita bahas tadi ada otomikosis. Jadi otomikosis ini dia adalah infeksi jamur pada telinga. Bisa dia karena candida ataupun aspergillus. Paling sering itu candida sama aspergillus. Keluhannya gimana? Keluhannya itu pasiennya bisa mengeluhkan paling sering itu gatal. Ingat, infeksi jamur itu pasti gatal, kemudian bisa ada telinganya itu terasa tertutup, penuh pendengaran, ataupun bisa nyeri pada telinga. Nah, gimana bedain dia candida atau aspergillus? Nah, bedainnya kalau aspergillus dia akan tampak seperti bercak-bercak kehitaman. Nah, ini si aspergillus nih. Jadi dia tampak kayak kapas dia di telinganya. Kemudian tampak dia warna hitam. Nah, kemudian pada pemeriksaan mikroskop nanti akan tampak dia blastospora atau hifa yang bersegmen atau bersepta. Nah, kalau si candida, dia klinisnya itu lebih kayak sekret yang kental kayak warna susu. Nah, ini si candida itu dia lebih kayak sekret yang kental warna susu. Dan pada saat pemeriksaan mikroskop, dia akan tampak lesi satelit. Nah, untuk otomikosis tata laksana kita pakai apa? Bisa pakai asam asetat, bisa pakai povidone iodin, bisa pakai nystatin, ataupun bisa pakai clotrimazole. Nah, next ada otitis media. Nah, jadi otitis media ini biasanya penyebabnya adalah karena sumbatan di tuba eustachius. Bisa dia tanpa infeksi ataupun dengan infeksi. Kalau dengan infeksi, itu yang dari tadi udah kita bahas, yang OMA sama OMSK. Kalau dia otitis media tanpa infeksi, dia jatuhnya adalah ke si otitis media efusi, baik dia yang akut maupun yang kronis. Nah, kalau yang akut, sebelumnya, kalau otitis media efusi, dia keluhannya itu adalah telinganya itu tertutup atau penuh. Nah, kalau dia yang akut, pada saat kita otoskopi akan tampak nanti ada gambaran air bubble atau seperti ada gelembung-gelembung udara di balik membran timpaninya. Terapinya dengan pemberian dekongestan. Nah, kalau dia udah yang kronis, biasanya akan tampak dia glue ear. Jadi cairan yang ada di belakang membran timpaninya itu udah mengental kayak lem. Nah, biasanya kita lakukan irigasi dulu, kita bersihkan dulu, berikan dekongestan. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa, kita lakukan pemasangan pipa ventilasi atau namanya adalah Grommet tube. Nah, kemudian si OMA juga belum kita bahas. Jadi OMA itu adalah otitis media yang udah terinfeksi. Nah, jadi OMA ini terjadi kalau dia di bawah 2-3 bulan. Penyebabnya bisa bakteri ataupun virus. Kalau virus nanti dia jatuhnya ke si meningitis bullosa. Nah, keluhannya si OMA ini yang paling penting adalah stadiumnya. Jadi si OMA ini dia dibagi 5 stadium, namanya O super. Jadi O-nya itu untuk oklusi, H-nya itu untuk hiperemis,
Su-nya itu untuk supurasi, PE-nya itu untuk perforasi, dan R-nya itu adalah stadium resolusi. Nah, jadi kalau stadium oklusi itu biasanya pasiennya itu hanya datang dengan gejala telinganya itu terasa penuh atau tertutup. Dan pada saat kita otoskopi akan tampak membran timpaninya itu retraksi atau suram. Terapinya itu dengan pemberian dekongestan. Nah, hiperemis itu biasanya pasiennya udah mulai nyeri, udah mulai demam, ya kan? Dan pada saat kita otoskopi, membran timpaninya itu akan tampak hiperemis. Terapinya kita berikan antibiotik oral dan analgetik. Biasanya antibiotik oralnya itu si ampox. Nah, kemudian supurasi. Supurasi ini gejalanya itu paling berat, demamnya itu paling tinggi, paling nyeri. Dan pada saat kita otoskopi akan tampak membran timpaninya itu menonjol atau bulging. Nah, kalau membran timpaninya itu udah menonjol, terapi kita adalah harus di miringotomi, wajib. Nah, baru kita berikan antibiotik dan analgetik. Nah, kemudian bisa dia masuk ke stadium perforasi. Stadium perforasi ini udah terjadi ruptur dari membran timpaninya. Nah, kalau udah ruptur, biasanya pasiennya itu datang dengan keluhan keluarnya sekret yang banyak, kemudian biasanya demam sama nyerinya itu udah berkurang. Nah, terapinya gimana? Karena banyak sekret, kita lakukan ear toilet dulu, baru kita berikan antibiotik oral. Nah, baru yang terakhir adalah stadium resolusi, di mana nanti membran timpaninya itu perlahan menjadi normal, dan sekretnya itu perlahan jadi lebih sedikit dia. Makin lama, makin sedikit. Pokoknya dia udah penyembuhan. Nah, kalau gagal sembuh, itulah yang jadi OMS. Nah, kemudian ada fraktur maksila atau Liford. Di fraktur maksila itu dibagi jadi 3, Liford 1, 2, dan 3. Kalau Liford 1 itu frakturnya yang horizontal. Jadi dia frakturnya yang horizontal, atau nama lainnya adalah floating maksila. Floating palatum. Nah, kalau yang Liford 2 atau yang piramid, itulah yang dia floating maksila. Dia yang udah kena sampai ke hidung dia. Kena sampai ke nasal. Jadi bentuk frakturnya itu kayak piramid. Floating maksila. Nah, yang ketiga adalah yang Liford 3 atau yang udah menyebabkan craniofacial disjunction. Jadi dia frakturnya itu udah kena ke aorta. Jadi nama lainnya adalah floating phase. Ada yang Liford 3. Nah, kemudian ada epiglotitis. Nah, epiglotitis ini adalah peradangan pada epiglotis. Paling sering penyebabnya adalah si HIV, biasanya pada anak-anak nih. Gejalanya, khasnya ada 3D. Ada drooling, dysphagia, sama distress 3D. Kemudian ada namanya si tripod sign. Ini, jadi anaknya itu duduk dengan kedua tangannya itu menumpu badannya, kayak bentuk tripod dia. Khas pada si epiglotitis. Nah, kemudian gejala lainnya bisa nanti ada hot potato voice, ya kan? Bisa ada sesak, dan sebagainya. Nah, untuk pemeriksaannya, yang khas itu adalah dari X-ray-nya. X-ray-nya itu nanti akan tampak namanya thumb sign atau vallecula sign. Thumb sign atau vallecula. Nah, jadi gambarnya kayak mana? Normalnya itu kayak ini. Dia kosong, nggak ada apa-apa. Tapi pada epiglotitis ini, dia akan tampak kayak ada ibu jari. Inilah yang dinamakan thumb sign atau vallecula sign. Nah, untuk gold standarnya tetap dengan kultur, karena dia adalah bakteri Haemophilus influenza. Jadi gold standarnya tetap pakai kultur. Terapinya cukup dengan secure airway, jaga jalan nafas, kemudian kalau perlu ya udah lakukan inkubasi atau tracheostomy. Kemudian boleh kita berikan antibiotik ataupun si steroid. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak?